Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sehat semuanya ini kelas merah? Halo? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Ya, yang paling penting sekarang adalah sehat dulu ya. Sehat, kemudian semangat. Oke, kalau kita sudah sehat, semangat, insya Allah apapun kendalanya bisa kita atasi. Tapi kalau kita sehat tapi kurang semangat, nanti ya 50%. Semangat tapi kurang sehat, ya 50%. Maka yang paling penting sekarang sehat, semangat. Sehat, semangat. Nah, untuk sehat dan semangat, itu salah satu kuncinya kita harus bahagia. Siapa yang pagi hari ini kurang bahagia? Silahkan raise hand yang kurang bahagia. Atau tunjuk jari. Mas Albani kurang bahagianya kenapa Mas Albani? Siang. Gimana? Hampir nggak ikut itu. Oh, hampir nggak ikut ngaji. Rodok Iya. Berarti ya. Iya. Ya, besok. Untung tadi sempet. Oke, siap Mas Albani. Mas Arham kurang bahagianya kenapa Mas Arham? Males paling. Kurang bahagianya karena ya hari ini belum hafalan. Terus? Sama ya gitu aja. Kemarin hari ini belum hafalan. Dipaksa hafalan. Hafalan, siap. Biar bagian berarti harus hafalan. Oke, yang lain yang masih pagi ini merasa kurang bahagia, kurang bersemangat, ada lagi tunjuk jari atau raise hand. Nah, saya mau tanya ini ya, sebenarnya kunci kita bahagia itu letaknya di mana? Ayo, kunci kita bahagia itu letaknya di mana? Halo, silakan mic-nya diaktifkan. Kunci kita bahagia letaknya di mana kuncinya? Di otak. Di otak. Yang lain? Hati. Di hati. Yang lain? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Yang lain ada lagi? Baik, jadi benar sekali kunci kita bahagia itu di otak dan di hati. Artinya di pikiran dan perasaan kita ya. Jadi tiap hari kita harus bisa memanajemen perasaan kita. Singkirkan hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Kalau itu tidak terlalu penting gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Kuncinya bahagia dulu. Pagi bangun tidur alhamdulillahilladzi apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang membangunkan setelah kita mati ya. Oke, mati sementara. Nah, mati suri. Anak sekalian, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk PPKN. Sebelum melanjutkan, ada pertanyaan dulu berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Barangkali kalau kemarin kan kelas besar, ini mumpung kelas kecil, silahkan yang mau bertanya. Di pembelajaran satu kemarin. Sambil dibuka PPT-nya, silahkan yang kemarin barangkali pas kelas besar ada pertanyaan yang masih disimpan di hati, silahkan boleh ditanyakan. Tidak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akan mencoba kuis dulu ya sebelum lanjut. Sudah bisa bermain kuisis? Bisa. Ya. Bisa. Bisa dong. Bisa. Coba. Bisa ya. Mencoba. Bisa. Ini mereview pembelajaran yang kemarin ya. Pakai paus. Pakai kuis. Aku mungkin udah lupa. Tak share. Lupa us. Tak share linknya. Allah, lupa. Lihat buku boleh nggak nih? Gimana? Lihat buku boleh nggak nih? Lihat buku. Ya, ini kan mereview. Kalau bisa ya jangan lihat buku. Wah, oke lah. Wah, ngeri kali. Pendek-pendek ini ya. Oke. Silahkan linknya tak coba share di sini. Bisa dibuka nggak ya? Coba Bisa Ustaz kemarin. Terus bisa. Ah, bisa yuk. Silakan. Bisa. Semuanya unmute kok mau. Kuisis. Iyalah.
Ini pelajaran apa, Us? Ya PPKN. Kan kita mereview PPKN. Untuk salah. Waduh. Ustadz itu bukan 26, Ustadz kepencet itu Ustadz. Oh ya, nggak apa-apa. 26. Udah masuk belum ini? Nah, tadi kepencet itu sama Ustadz. Silakan masuk dulu semuanya. Kalau Sudah masuk. ini baru 10, 11. Kita mencoba mereview PPKN yang kemarin ya, sebelum kita lanjut. 12. Kok aku itu. Oh ini. Mungkin sudah lupa. 15. Nah, makanya kita ingat-ingat dan udah lupa. Ini 21, berarti 20. Yuk, yang 4, 5 belum bergabung, silakan. Bola. Sebentar. Chat. Link. Biasanya kita kuis di akhir ini di awal. Ya, ini kan mereview. Review yang kemarin dulu sebelum lanjut. Kurang 5 lagi. Ada yang terkendala, silakan. Ya ada. 16. Aku mah 2. 11. Aku mah. Kurang 2, kurang 3. Iya, Bang. Ya, nanti kita bisa bareng-bareng. Kurang 3 lagi. Ayo, kurang 3 lagi. Yang belum bergabung. Yang terkendala, ada yang terkendala? Kenapa harus menjadi itu sih? Pas merah ada berapa? Pas merah ada 20. Ya 20. 22 seharusnya nih masuk semua. Tadi kan Mas Satria sakit. Oh iya bener Mbak Ratu Haura. Mbak Ratu Haura sudah hadir belum? Mbak Kena, ya bener ya. 17. Tapi Satu ya. yang hadir Mungkin ini baru join. Jadi linknya nggak kelihatan. Oke, Ustadz share ulang. Share lagi. 5 kali 3, 2. 16. Coba tak share ulang. Ini 21 dia daftar hadir. Sudah bergabung semuanya? Sudah. Oke, Sudah, Ustaz. kita mulai ya. Oke. Oh ya. Ini review, tenang baik review. Review itu untuk mengingat pembelajaran yang kemarin. Coba, bismillah. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Cerdas. Baru istilah Pancasila. Salah, Bos. Betul. Yang bener aja kau. Yang bener aja kau berarti. Yes, benar. Langsung 96. Ayo, kejar mengejar ini. Oke, Mbak Felicia, Mbak Duma. Oke. Porap. Porap, apaan porap? Dan betul lagi. Dasar negara tersebut. Please. Nice banget. Ya Allah. 5. Allahu Akbar. hanya 10 pertanyaan ya. Oke. Nah. Oke, saling kejar mengejar. Betul. Apakah ini Benar. sementara masih Mbak Duma? Ablazim. Kayaknya nomor 4 gimana ini? Oke lah. Ini Bener pastinya. Power up. stop Tolong, ini bener nggak? Itu salah dong. di atas merupakan pengamalan dari Iya, Pak, udah lupa. Oh, tolong freeze timernya. Nggak peduli yang
Long itu benar. Ya salah 12 lagi dong. Oh. Astagfirullahaladzim. Top 3, top 3. Jauh sekali Anda ya. Comeback. Oke. Naik lagi satu. Assalamualaikum. Masih Mbak Duma. Ada. TK saya ini. Oke. Bener dong. Salah. Gimana salah? Oh, no. Salah lu. Aku tuh berapa? Aku tuh 3. Oke, lumayan lah. Berikutnya keuangan sih. Sudah dapat double. Nomor 10. Ini apa? Salah. Easy bag. Oke, Mbak Danis 15 lagi. Digital Mas Khairul. 50%. Astagfirullahaladzim. Mas Kamrum. Yang tahu. Ya. Ayo Mbak Almira, semangat Mbak Almira. Oke lah. Apaan ini? 960. Oke. Ini udah kau bilangin. Apa nih? Sudah selesai semuanya? Akhirnya turun lagi. Kurang 3 lagi. Alton. Masing-masing kita beri waktu sekitar 45 detik. 60. Masih Mbak Dumayu kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Lagi yang masih mengerjakan. Yang belum selesai siapa ini? Gak ada, aku udah selesai ya, Tat. Udah selesai. Selesai, Tat. Semuanya sudah selesai. Jadi 18 loh. Kurang berapa kayaknya ini? Mbak Nesya, oke. Kurang Mbak Nesya kita tunggu. Nah. Yo, semangat Mbak Nesya. Mbak Nesya. Oke, sudah selesai. Siapakah dia? Katanya. Ya, Mbak Duma, Mbak Danis, dan Mas Khairul. Selamat untuk ketiganya. Ya, nanti yang lain juga luar biasa.
Ini yang paling banyak salah kalau kita lihat adalah di nomor 1. Ini paling banyak salah. Kemudian nomor yang tidak ada salah adalah nomor 8. Oke, luar biasa nomor 8. Kemudian yang paling banyak salah lagi nomor 3. Terus nomor 4, 5, 6. Baik. Coba kita lihat. Nomor 1 kok banyak salahnya, kenapa ini nomor 1? Coba. 5 orang benar, 13 menjawab salah. Nomor 1. Ini coba letak. Ini kan pertama pilih benar salah. Coba dibacakan Mas Albani pertanyaannya. BPUPKI merupakan badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 untuk mengesahkan 5 rumus sila Pancasila. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah? Coba yang menjawab benar 5 orang. Saya Salah. menjawab benar. Saya menjawab salah. Pernyataan ini salah atau benar? Jawabannya adalah Salah. salah. Loh, kok bisa salah, Tat? Karena sidang ke-1, sidang pertama tanggal 29 sampai 1 Juni ini belum mengesahkan, tapi baru membahas dasar negara. Oke, baru membahas. Belum disahkan ya. Pengesahannya di sidang kedua. Oke. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 ini yang menjawab salah hanya, yang jawabannya kurang tepat hanya 2 orang. Berarti yang lainnya sudah paham semuanya. Nomor 2, siapakah yang menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara? 3 orang. Siapa saja? Dr. Supomo, DR Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Oke, berarti ini sudah paham semua karena 16 orang sudah menjawab benar. Dan dalam waktu hanya 9 detik sudah bisa menjawab benar. Luar biasa. Oke, nomor 3. Ini 50-50. 9 salah, 9 benar. Pada perumusan dasar negara, pada awalnya ada perbedaan pada bunyi rumusan Pancasila yang tertuang pada Piagam Jakarta. Perbedaan bunyi tersebut terdapat pada sila keberapa? Sila Ternyata berapa? sila pertama. Ya, sila pertama. Sila 1 ya yang berbeda antara rumusan dasar negara dengan Piagam Jakarta. Lanjut. Nomor tadi. Nomor 4. Kali ini 10 orang sudah menjawab benar. Siapakah yang memiliki ide atau menyampaikan bahwa gagasan dasar negara adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat? Ini siapa ini yang menyampaikan? Mr. Muhammad Yamin. Betul sekali, Mr. Muhammad Yamin. Ini gambar siapa Ki? Dr. Supomo. Siapa? Dr. Supomo. Iya, betul. Dr. Supomo. Ingat ya, yang menyampaikan gagasan hanya 3 orang. Kalau tidak Dr. Supomo, Muhammad Yamin, ya IR Soekarno. Hanya 3 orang itu. Besok kalau pas disogem atau pas ujian, ya 3 orang itu pasti yang muncul gambarnya. Yang lainnya jebakan. Oke, lanjut nomor 6. Ini 10 benar dan 8 masih menjawab salah. Yang mengungkapkan rumusan dasar negara menggunakan istilah Pancasila, Trisila, Ekasila. Siapa ini? Insinyur DR Soekarno. Soekarno. IR Soekarno. Gambarnya yang mana? Gambar 1, 2, 3, atau 4? Gambarnya itu yang bikin. Gambar ke? 4. Gambar 4 sama 3. Lalu tadi aku 4. bingung, yang pakai peci kok 3? Ini gambar siapa ini? Muhammad Yamin. Muhammad Hatta, berpeci, berkacamata. Kemudian yang kedua? Supomo. Oh, yang ketiga berpeci, berdasi. Fadil. Apa lagi?
Ini. Mister Muhammad Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Kalau ini IR Soekarno. Oke. Kemudian nomor 7. Benar atau salah? Sila pertama memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang disimbolkan dengan rantai emas. Salah. Seharusnya simbolnya adalah Ya. Bintang. Bintang. Salah nggak ya, baca. perisai atau bintang. Salah. Ya, ada 4 orang yang menjawab karena tempat lebih hati-hati. Itu suai. Benar atau salah? Gambar berikut adalah simbol dari sila kelima. Salah. Alhamdulillah ini ya. Semuanya sudah menjawab. 18 orang menjawab benar semuanya. Maksudnya jawabannya benar. Nomor 9. Sila keberapa Ki? 3. Sila ketiga. 3. Oke. Terakhir nomor 10. Pengamalan sila kedua. Sila kedua. Yang mana ini? Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tekasila. Ya, tenggang rasa, tepo seliro. Tenggang rasa itu apa tuh tenggang rasa? Atau tepo seliro? Ini bahasa mudahnya empati. Tepo seliro itu ya. Oke. Alhamdulillah untuk secara umum ini sudah ya, nanti bisa dibuka-buka lagi. Oke. Ya, kita lanjut untuk pertemuan hari ini. Ini kita masuk ke soal pengayaan dulu. Coba soal pengayaan halaman 13. Halaman 13. Kemarin suaranya Ustadz kurang jelas. Sekarang sudah jelas belum suaranya? Ya. Oke. Untuk halaman 13 yang sudah dikirimkan di kelas 7. Coba nomor 1 jawabannya apa nomor 1? BPK. Maret 1945. Oke. Nomor 2. Dalam sidang tersebut terdapat gagasan yang disampaikan oleh 3 orang tokoh. Tadi sudah ya. Ada Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, IR Soekarno. Nomor 3. Rumusan dasar negara disepakati. Hal kesepakatan tersebut diberi nama Piagam Jakarta. nomor 4. Mana yang termasuk sila ke-1? Nomor berapa saja sila ke-1? 1, 2, 3. 23. 1, 2, 3. 2, 3. Yang termasuk sila kedua? 4, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bisa membedakan berarti ya, berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 15. Nah, di halaman 15 ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila dan penerapannya. Oke, nilai Pancasila dan penerapannya ini sangat mudah sekali ya. Coba, ini sudah tampak belum? Belum. Belum. Untuk nilai Pancasila dan penerapannya ini insya Allah sudah diterapkan semuanya, tapi kita mau berdiskusi saja. Oke. Sudah tampak? Sudah. Ya, nilai Pancasila dan penerapannya. Insya Allah ini sudah dipelajari sejak kelas bawah. Kita menguatkan saja untuk nilai Pancasila. Apa itu nilai? Ada yang tahu? Nilai itu apa nilai? Nilai itu apa coba nilai? Suatu angka yang penting. Satu angka yang penting. Oke. Nilai itu bisa diartikan makna. Makna yang terkandung dalam sila Pancasila ya, nilai. Yang menjadi pedoman hidup atau pelajaran hidup. Oke. Apakah kita semuanya sudah menerapkan nilai Pancasila?
Sudah atau belum? Kayaknya udah. Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Oke, yang Kayaknya lainnya? udah. Kayaknya sudah. Nah, kadang kita sudah tapi tidak sadar ya. Oke, insya Allah semuanya sudah menerapkan. Tapi kadang kita tidak sadar. Oke. Jadi disampaikan bahwa nilai Pancasila itu adalah landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia menjalani kehidupan berbangsa negara. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi nilai Pancasila itu landasan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita hidup berislam, landasan kita apa? Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah itu jelas. Pasti orang punya hidup ada landasannya ya. Harus tahu dan harus dipahami. Kira-kira kalau tidak paham tentang landasan hidupnya, apa yang akan terjadi? Ya, ambuh. Orang kalau tidak tahu pedoman hidupnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Hidup. Gimana Mas Amru? Tidak mempunyai Tidak mempunyai tujuan hidup. Tidak mempunyai tujuan hidup, benar. Oke. Jadi kalau tidak tahu atau tidak paham aturannya, itu ya hidupnya akhirnya seenaknya, bisa merugikan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah sila pertama. Jelas ini sila pertama ya. Sila pertama ini berkaitan dengan nilai ketuhanan. Pada nilai ketuhanan ini ada dua inti atau dua makna, yaitu berkaitan dengan kepercayaan dan juga nilai ketakwaan. Nah, kalau kepercayaan ini wujudnya adalah keyakinan, pengakuan terhadap Tuhan. Insya Allah semuanya sudah bertauhid ini ya. Kemudian kalau nilai ketakwaan itu artinya kita menjalankan ajaran agama kita. yang diyakini jelas ya. Baik, ini berkaitan dengan nilai ketakwaan. Kemudian kalau berkaitan dengan sila pertama, ini contohnya yang kita terapkan tiap hari, menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Nah, insya Allah ini sudah. Nah, yang perlu kita bedakan adalah yang kita laksanakan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Kira-kira sama atau beda? beda. Nah, yang kita laksanakan di rumah, di masyarakat, ataupun di sekolah pasti beda. Contohnya sudah ada ya di halaman 15. Oke, contoh kita selalu berpamitan kepada orang tua, kemudian berdoa sebelum makan, itu yang dilakukan di rumah. Kalau di sekolah, apa contohnya? Contoh penerapan nilai pertama di sekolah. Di sekolah. Mengaji di sekolah. Ya, menghargai atau menganggap semua teman sama meskipun berbeda agama. Karena kita sekolahnya seagama, jadi kurang begitu terasa. Kalau di sekolah negeri ada yang berbeda agama itu sangat terasa. Oke, insya Allah bisa untuk nilai pertama ini sudah kita laksanakan. Lanjut, sila kedua. Nah, sila kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan. Maknanya apa? Maknanya bahwa kemanusiaan harus diutamakan dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Contoh sekarang, nilai kemanusiaan yang bisa kita lakukan di masa COVID atau di masa pandemi apa? Membantu orang yang lagi isoman. Betul. Ketika ada tetangganya yang isoman atau anggota kerabat keluarganya yang isoman dibantu. Baik membantu secara materi, membantu secara motivasi, minimal dibantu dengan doa. Tapi insya Allah anak-anak semuanya sudah membantu nih ya. Ketika ada yang kesulitan mendapatkan oksigen, nah, apa yang bisa kita lakukan? Dibantu mencari oksigen. Kalau bisa membantu memberi, diberi. Kalau nggak bisa membantu, aku nggak bisa beli oksigen. Gimana? Nggak bisa beli oksigen. Oh iya. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan. Misalkan kita hanya tahu informasi disampaikan. Tapi kalau ini lebih ke orang tua ya, kalau berkaitan dengan oksigen tadi. Oke, insya Allah ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Anak-anak sudah melakukan ini. Contoh penerapan ini kemarin. Nah, ini fotonya siapa lagi? Ini kayaknya angkatan ini ya. Angkatan ini tadi. Itu ada Ya. Naila. Ini sama contoh Sandra. peduli bencana banjir dan tanah longsor. Kita salurkan lewat Lajismu. Nah, ini contoh penerapan sila kedua. Insya Allah sudah menerapkan semuanya. Oke, lanjut. Sila ketiga, jelas ini persatuan maknanya. Maknanya apa? Dari sila ketiga ini, nilai sila ketiga. Bersatu tanpa membeda-beda. Ya, bersatu tanpa memandang perbedaan dan latar belakang budaya. Bersatu dalam wadah yaitu Indonesia. Penerapannya contohnya nih. Wah, itulah dia. Oke, ini contohnya rela berkorban. Teman-temannya Ustadz di Lajismu, di MDMC, ada yang menjadi relawan pemakaman. Itu contoh ketika menerapkan sila ketiga. Atau Pancasila, Pancasila. Upacara. Nah, besok 17 Agustus upacara. Kemudian kita melihat itu juga termasuk wujud menerapkan sila ketiga. Atau menggunakan baju dari berbagai daerah, itu juga termasuk kemarin ya. Kalau pas masuk ini biasanya kita lakukan fashion show. Oke, itu untuk sila ketiga. Yang paling mudah sila ketiga itu kita cinta produk Indonesia. Bangga berbangsa Indonesia. Kemarin ada yang melihat badminton? Olimpiade? Ya, aku lihat. Aku sama aku sendiri nonton. Ya. Siapa yang meraih medali emas? Indonesia. Indonesia Poli. Ayo, siapa namanya? Indonesia. Muhammad Hafiz Arafi. Siap. Muhammad Hafiz Arafi. Poli. Muhammad Hafiz Arafi. Nanti Olimpiade 2000 berarti 10 tahun lagi ya, insya Allah nanti ya. Nah, jadi pasangan ganda putri Indonesia alhamdulillah mendapatkan medali emas. Nah, itu wujud dari membangkitkan kita Indonesia juga. Yud, sila keempat. Ini berkaitan dengan kerakyatan. Ini maknanya bahwa kekuasaan tertinggi di negara kita di tangan rakyat. Buktinya apa? Pemilu itu yang memilih adalah rakyat. Jadi kita menggunakan sistem demokrasi, pakai pemilu. Itu artinya rakyat mengamanahkan kepada yang sekarang jadi pemimpin. Ya. Dan kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah. Ini makna dari sila keempat. Penerapannya yang bisa kita lakukan, apa saja contohnya coba, sila keempat yang bisa kita lakukan di rumah. Coba. Sila keempat yang bisa kita lakukan di rumah. Diskusi. Menghargai dan melaksanakan keputusan bersama. Di rumah, anak-anak ada kontrak belajar dengan orang tua tidak? Atau istilahnya ada kesepakatan dengan orang tua tidak? Udah ada. Enggak ada. Enggak ada. Boleh mainan enggak? Misalkan bangun jam berapa, main HP jam berapa, kemudian makan jam berapa, itu ada tidak? Puasnya. Aku malah nggak boleh main HP sama sekali. Oke, nah itu adalah contoh penerapan sila keempat. Kemudian Nggak boleh ketika main game kecuali hari Sabtu atau Minggu. ya itu juga termasuk dimusyawarahkan ya. Jadi ketika ada musyawarah di Sudah keluarga. dimusyawarahkan. Catat. Gimana Mas Arham? Tidak bisa dimusyawarahkan. Ya. Kalau dimusyawarahkan nanti masih nggak ada yang mau. Tat. Ada beberapa yang perlu dimusyawarahkan, ada yang tidak. Kalau itu sudah untuk kebaikan kita tidak perlu dimusyawarahkan ya nggak apa-apa. Tapi itu kan kita jalani bersama gitu ya. Oke. Lanjut. Contoh penerapan sila keempat, kalau di sekolah ada diskusi kelompok, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas. Kalau di masyarakat, ini contohnya adalah pemilihan RT ataupun RW atau kepala desa. Atau contoh ini ketika ada teman yang bertengkar, salah satu melerai. Melerai itu dipisah, bukan malah di ayo, bukan malah gitu kan ya. Ketika ada temannya main bal,
atau pas olahraga sama-sama emosi malah dikeploi, ayo gelut gitu ya. Wah, berarti bahaya nanti. Tapi kalau bisa dilerai, dicegah biar tidak terjadi gelut. Tapi musyawarah masalahnya apa, diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Dulu Oke. kalau offline kayak gitu, Gimana Mas Amru? berantem, ayo. Mas offline. Ya kalau anak putra biasanya kayak gitu. Dulu Ustaz juga pas SD seusia kalian, kelas 5 itu juga hampir sama dulu ya. Rasanya kayak seru gitu, Tan. Ya, rasanya kita jadi ikut terpancing emosi gitu toh kalau ada temennya emosi. Ya. Nah, maka ini harus sebaiknya ada salah satu yang sadar dan mencegah ketika tahu temennya mau bertengkar. Tapi sudah lama kita tidak bertengkar ya, hampir 1 tahun kita tidak melihat pertengkaran ya. Kalau pas masuk, ya. ya ini sesuatu yang hilang dari pembelajaran daring, nggak bisa bertengkar. Ya, kadang dengan bertengkar itu kita menjadi tambah akrab gitu. Setelah bertengkar jadi teman baik. Oke, lanjut. Terakhir nilai sila kelima. Nah, ini berkaitan dengan keadilan. Artinya apa? Bahwa di sila kelima ini masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi atau tanpa perbedaan ekonomi. Merupakan tujuan dari negara Indonesia. Oke, ini berkaitan dengan sila kelima. Berkaitan dengan keadilan. Contoh penerapannya apa? Nah, melaksanakan kewajiban, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu menerapkan sila kelima. Orang tua memberikan hadiah kepada kakak, adik. Ini hadiahnya sama atau beda? Halo? Beda. Karena memang satu jenis kelaminnya berbeda, maksudnya hadiahnya sama gitu ya. Mungkin usianya berbeda, hadiahnya tidak mungkin sama. Oke, itu untuk penerapan nilai sila kelima. Baik, dari sila 1 sampai sila kelima, ada pertanyaan untuk penerapannya? Ada. Mas Fadil, Mbak Najla, Mas Amro, Mas Fairuz? Tidak ada. Tidak ada. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya. Jadi untuk Mas Fairuz mau bertanya sepertinya. Enggak, Us. Ya. Jadi apa bedanya antara di materi kedua ini dengan materi pertama? Kalau di materi pertama itu adalah pengamalan Pancasila yang teksnya dari butir-butir Pancasila atau yang sudah ditentukan dari keputusan MPR. Jadi masih bersifat umum ya. Sedangkan kalau di materi hari ini itu contoh yang nyata yang bisa kita lakukan di rumah, yang biasa dilakukan di sekolah, yang biasa dilakukan di masyarakat. Oke. Jadi nanti kalau pertanyaannya itu nilai Pancasila, contohnya atau penerapan nilai Pancasila, contohnya yang ada di sini di halaman 15 sampai 18. Tapi kalau pengamalan Pancasila, pengamalan sila itu yang ada di halaman 8 sampai dengan halaman 10. Bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, coba kita ke Lagi us. mana? Wis lagi us. Wis lagi, ini tinggal beberapa menit ini. Ya. Coba kita ke di halaman 20 coba ini. Kuisnya yang ada di BBD coba di halaman 20 cukup memberi tanda centang. Di tabel 1. Contoh penerapan nilai sila pertama.
Silakan coba. Ini sesuai masing-masing ya. Sesuai yang dilakukan masing-masing untuk tabelnya. Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Ini pasti tiap orang berbeda. Kalau yang sudah hebat luar biasa. Nomor 1 kemungkinan semuanya sudah. Nomor 2 sudah. Nomor 3. Arti kata penistaan suatu agama itu apa? Penistaan. Ini sudah. Halo? Ada yang tahu arti kata Nggak tahu. penistaan agama? Nah, ini yang nggak tahu. Penistaan. Penistaan dari suatu agama itu artinya menjelekkan. Jadi membuat istilahnya menghina. Ini kan tidak boleh ya, menghina agama yang lain. Wah, belum. Ini mah belum. Nggak pernah tahu. Belum pernah. Yang nomor berapa yang belum pernah? Nomor 3. Nomor 3. Kan sudah melakukan, maksudnya kita tidak melakukan penistaan atau tidak melakukan pembakaran rumah ibadah. Sudah. Nah, tidak melakukan. Ya, berarti kan tidak. Oke, bisa mengisi ya untuk tabel 1. Sekarang ke tabel 2. Tabel 2. Respon aku dulu. Gimana Mas Albani? Oh, satu ini nggak berani.